Desa tersembunyi di balik air terjun. Desa Pelangi, begitulah penduduk setempat menyebutnya, tersembunyi di balik air terjun raksasa yang gemuruh di tengah hutan belantara. Untuk mencapainya, dibutuhkan perjalanan yang melelahkan. Melewati jalan setapak yang licin dan terjal, serta menyeberangi sungai yang deras. Keberadaan desa ini hanya diketahui oleh segelintir orang, dan bagi mereka yang berhasil menemukannya, Desa Pelangi menyimpan misteri yang memikat sekaligus menakutkan. Rumah-rumah di Desa Pelangi dibangun dari kayu dan batu, berjejer rapi di lereng bukit. Atapnya terbuat dari daun-daun palem yang tebal, melindungi penduduk dari terik matahari dan hujan deras. Suasana desa terasa sunyi dan tenang, diselingi oleh suara gemericik air terjun dan kicauan burung-burung yang unik, seolah-olah suara-suara tersebut memiliki irama tersendiri. Penduduk Desa Pelangi memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda dari desa-desa lain. Mereka ramah terhadap pendatang, tetapi selalu menjaga jarak. Mereka pandai membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan alami, seperti anyaman bambu dan ukiran kayu. Hasil kerajinan tangan mereka memiliki detail yang luar biasa, seolah-olah dibuat oleh tangan-tangan yang terampil dan penuh kesabaran. Namun, misteri yang menyelimuti Desa Pelangi bukan hanya terletak pada keindahan dan kesunyiannya. Ada cerita-cerita tentang makhluk gaib yang menghuni hutan di sekitar desa, tentang harta karun yang terpendam di bawah air terjun, dan tentang kutukan yang menimpa siapa saja yang mencoba untuk mengungkap rahasia desa ini. Anak-anak desa sering menceritakan kisah-kisah tentang cahaya-cahaya misterius yang terlihat di malam hari, dan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan. Seorang peneliti, bernama Pak Budi, pernah mencoba meneliti Desa Pelangi. Ia tertarik dengan kebudayaan dan tradisi unik penduduk desa. Namun setelah beberapa hari tinggal di desa, ia menghilang tanpa jejak. Kejadian ini semakin menambah misteri yang menyelimuti Desa Pelangi. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Pak Budi. Desa Pelangi tetap menjadi tempat yang penuh pesona dan misteri. Keindahan alamnya yang menakjubkan berpadu dengan cerita-cerita mistis yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa penasaran dan ingin mengungkap rahasia yang tersimpan di balik air terjun itu. Namun bagi mereka yang berani menjelajah, Desa Pelangi mungkin akan memberikan hadiah dan sekaligus tantangan yang tak terduga. Hutan di sekitar Desa Pelangi memang menyimpan banyak misteri, termasuk keberadaan makhluk gaib. Meskipun tidak ada bukti pasti, penduduk desa dan cerita turun-temurun menyebutkan beberapa jenis makhluk gaib yang menghuni hutan itu. Pertama, penunggu hutan. Makhluk ini digambarkan sebagai sosok tinggi besar dengan rambut panjang dan mata merah menyala. Mereka menjaga keseimbangan alam di hutan dan diyakini memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca dan hewan-hewan liar. Mereka biasanya tidak mengganggu manusia, kecuali jika merasa terancam atau jika seseorang melanggar aturan hutan. Kedua, roh hutan. Makhluk ini lebih kecil dan lebih halus, seringkali terlihat sebagai cahaya berpindah-pindah di antara pepohonan. Mereka diyakini sebagai roh leluhur yang melindungi hutan dan penduduk desa. Ketiga, makhluk air. Di sungai dan air terjun yang mengalir di hutan, diyakini terdapat makhluk air yang memiliki wujud seperti ular besar atau ikan raksasa. Mereka menjaga kesucian air dan diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit. Keempat, penghuni pohon. Beberapa pohon tua di hutan diyakini dihuni oleh roh-roh yang memiliki kekuatan khusus. Orang-orang yang berani mendekati pohon-pohon ini mungkin bisa merasakan energi yang kuat atau mendengar suara bisikan. Penduduk Desa Pelangi menghormati makhluk-makhluk gaib ini dan selalu berusaha untuk hidup selaras dengan mereka. Mereka percaya bahwa menjaga keseimbangan alam dan menghormati makhluk gaib akan membawa berkah dan keselamatan bagi mereka. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda di berbagai budaya, makhluk gaib yang paling ditakuti seringkali adalah Ghoul. Ghoul adalah makhluk yang dikenal karena kegemarannya memakan daging manusia. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan, dengan tubuh kurus, mata menyala, dan mulut yang penuh dengan gigi tajam. Ghoul seringkali muncul di kuburan,
tempat mereka menggali makam dan memakan mayat. Dalam beberapa cerita, ghoul juga digambarkan sebagai makhluk yang licik dan suka menipu manusia. Mereka bisa berubah wujud untuk mendekati manusia dan kemudian menyergap mereka. Meskipun ghoul seringkali dikaitkan dengan budaya Arab, makhluk serupa juga ditemukan dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam cerita rakyat, ghoul sering digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Cara mengalahkan ghoul. Senjata suci. Dalam beberapa cerita, ghoul rentan terhadap senjata suci seperti salib, air suci, atau pedang yang diberkati. Sihir. Para penyihir dan ahli sihir mungkin memiliki mantra atau ramuan khusus yang dapat mengusir atau mengalahkan ghoul. Keberanian. Dalam beberapa cerita, ghoul takut terhadap keberanian manusia. Orang yang berani dan teguh hati mungkin bisa mengalahkan ghoul dengan kekuatan mental mereka. Penting untuk diingat, cerita tentang ghoul adalah legenda dan tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan mereka.